Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan kelas A3. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus nasional terkait PSAK 1 PT Bukalapak Tbk. Sebelum melanjutkan kepada materi, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Sismira dengan nomor WP 1910531029. Yang kedua Ahmad Ramadan 1910532009. Yang ketiga Indah Safitri dengan nomor WP 1910532012. Dan yang terakhir yaitu Putri Sriani dengan nomor WP 1910532019. Sebelum kita memasuki pembahasan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu PT Bukalapak Tbk. Nah, PT Bukalapak Tbk ini merupakan sebuah e-commerce Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan utama adalah untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam membuka usaha online dan telah diperluas untuk mendukung bisnis milik keluarga tradisional yang berskala lebih kecil. Nah, dalam permasalahan ini, Bukalapak ini memiliki kemiripan dengan kasus Garuda Indonesia. Namun, itu tidak sama, karena pada Bukalapak ini berinvestasi di sejumlah perusahaan, antara lain di Bank Harda dan PT Belajar Tumbuh Berbagi. Nah, dalam pembahasan kali ini, terdapat 5 isu utama yang menarik. Yang pertama yaitu salah saji material laporan interim di 30 September 2021. Yang kedua yaitu potensi kekeliruan akun atau pos untuk mencatatkan sesuai PSAK 71. Yang ketiga, keterbukaan informasi akibat kekeliruan yang material. Yang keempat, kecukupan kompetensi bidang akuntansi pada pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu harga saham yang naik secara fantastis. Selanjutnya mengenai permasalahan yang dialami PT Bukalapak Tbk. Yang pertama yaitu nilai investasi pada entitas anak yang harusnya $1 juta dicatat $1 miliar. Yang kedua dicecar 2 kali oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 dan 23 Mei. Yang ketiga yaitu terdapat suatu keganjilan di mana laba usaha yang sebelumnya tercatat merugi sampai 328 miliar pada 31 Desember 2021 tiba-tiba menjadi untung sebesar 14,4 triliun. Nah, awalnya PT Bukalapak ini berhasil membalikkan kerugian pada triwulan pertama di 2021 menjadi laba bersih pada triwulan pertama di tahun 2022. Nah, berdasarkan laporan keuangan perusahaan Bukalapak itu mencetak laba bersih sebesar 14,55 triliun di 31 Maret 2022. Sedangkan di tahun yang berbeda dengan periode yang sama, itu Bukalapak mengalami kerugian bersih sebesar 323,25 miliar. Nah, pembalikan rugi bersih ke laba bersih yang dialami Bukalapak ini terjadi seiringnya meningkat laba usaha secara signifikan menjadi 14,42 triliun di triwulan pertama di tahun 2022 dari periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan rugi sebesar 327,99 miliar. Nah, meningkatnya laba usaha perusahaan lantaran adanya lonjakan dari pos laba nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Berdasarkan siaran pers Bukalapak, peningkatan signifikan pos laba nilai investasi ini disebabkan oleh laba nilai investasi dari PT Alobank Tbk. Menurut catatan laporan keuangan Buka pada 24 Desember 2021, itu perusahaan dan pemegang saham pengendali tunggal Alobank itu mengadakan perjanjian pengalihan di mana perusahaan akan memiliki porsi hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 11,49% saham baru dari total saham yang diterbitkan setelah proses reg issue dengan harga pelaksanaan 478 dengan angka penuh. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu terdapat kesalahan dalam penyajian lainnya yaitu di laporan keuangan PT Bukalapak.com pada kuartal ketiga tahun 2021 terjadi kesalahan penyajian. Hal ini terjadi pada nilai akuisisi PT Belajar Tumbuh Berbagi sebesar $1 miliar
atau setara dengan 14,3 triliun dengan nilai kurs pada saat itu 14.341 per dolar Amerika Serikat, yang mana seharusnya nilai akuisisi tersebut adalah 1 juta dolar atau setara dengan 14,36 miliar. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia juga masih mencecar Bukalapak soal pencatatan yang dianggap tidak wajar ini, di mana regulator mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Bukalapak menyajikan laba nilai investasi sebagai komponen laba usaha dan bukan setelah laba usaha yang menjadi komponen laba atau rugi sebelum pajak, mempertimbangkan kegiatan usaha utama perseroan bukan mencari keuntungan melalui transaksi efek. Selanjutnya mengenai kaitan kasus PT Bukalapak Tbk dengan PSAK 1. PSAK merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat disampaikan dengan seragam, sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya. Isi dari PSAK ini berupa standar dan aturan pedoman akuntansi serta informasi dan data penting terkait laporan keuangan. Berdasarkan kasus ini, dapat kita lihat bahwa perusahaan Bukalapak ini tidak melakukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK 1, di mana tujuannya yang tertulis dalam PSAK 1 ini berisi tentang dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau General Purpose Financial Statements, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dan juga terdapat ketimpangan antara laporan keuangan periode 31 Desember tahun 2021 dengan penyajian laporan keuangan periode kuartal 1 pada Maret 2022, di mana pada periode sebelumnya PT Bukalapak mengalami kerugian yang cukup besar, namun pada periode selanjutnya kerugian tersebut berbalik menjadi keuntungan yang sangat signifikan. Kesimpulan dari kasus PT Bukalapak Tbk ini yaitu setiap perusahaan harus menyampaikan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK 1, di mana PSAK 1 ini berisi tentang dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Perusahaan harus menyajikan dan melaporkan sesuai dengan yang ada tanpa merekayasa dan mempercantik laporan keuangannya. Laporan keuangan juga harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagai informasi penting, sejak akhir tahun 2019 telah dimuat akun atau istilah Other Comprehensive Income atau yang disingkat dengan OCI. OCI tersebut adalah akun pos tersendiri, di mana menurut kami yang paling tepat untuk mencatat keuangan akibat investasi kasus Bukalapak ini adalah akun tersebut. Selain itu, catatan atas laporan keuangan sangat penting karena menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Dalam CALK, mengungkap informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.